Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, khususnya seluruh keluarga besar SMA Khadijah Surabaya yang sangat saya hormati dan semoga dirahmati Allah. Tidak ada hidup yang paling indah kecuali Allah anugerahkan di hati kita itu hati yang lunak, hati yang mudah menangis, hati yang tidak bisa tega dengan berbuat jahat, berbuat jelek kepada orang lain, hati yang selalu mengingat Allah, yang disebut dengan qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaatnya harta benda dan anak keturunan kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang lunak, hati yang mudah untuk menerima nasihat. Ini merupakan kenikmatan Allah yang luar biasa. Dan ada orang yang memang terkondisi dengan hati yang keras, ya, susah dia menerima nasihat, susah dia menerima pendapat orang lain, tidak bisa melihat sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu dalam aspek positif. Semua selalu dinilai dengan negatif thinking, yang adalah hanya suudzon terus, yang adalah buruk sangka terus, melihat orang lain jelek, melihat ini jelek. Dan orang seperti ini susah dinasihati, tidak bisa bergaul. Kata orang Jawa, kalau ditempatkan di depan dia pasti kentut, kalau dia di belakang pasti dia kencing. Dengan siapapun dia bergaul sulit, bersama siapapun dia sulit. Nah, karena itu kita harus benar-benar berlindung kepada Allah dari sifat-sifat seperti ini. Kita akan belajar bagaimana ada orang itu sampai hatinya keras sekali, yang sampai diabadikan di dalam Al-Quran itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun adzim. Allah telah menutup dan mengunci pendengarannya, mengunci penglihatannya, mengunci hatinya. Ghishawah, keras sekali hatinya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama penyebab kerasnya hati adalah karena tidak pernah berzikir kepada Allah. Hatinya kosong dari Allah, hatinya kosong dari menyebut Allah, hatinya tidak ada nama Allah. Padahal kalau orang itu mau zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dalam setiap waktu, setiap kesempatan, Allah akan melunakkan hatinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hatinya itu lunak, ya, hatinya tenang, hatinya damai karena ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka ingatlah bahwa sesungguhnya zikir akan bisa mendamaikan hati, melunakkan hati, mencairkan hati yang keras. Dulu ada seorang datang kepada sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan bertanya, wahai sahabat Nabi, hatiku sangat keras sekali, aku suka dinasihati. Apa jawaban sahabat Nabi? Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa melunakkan hati, karena Al-Quran itu zikir yang bisa membuat hati damai. Kalau tidak bisa, bangunlah malam, sebut nama Allah di malam harimu, sholatlah. Kalau tidak, dengarkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, dengarkan dengan sungguh-sungguh dan diamlah, niscaya kamu akan mendapatkan rahmat. Dan salah satu rahmat Allah itu adalah dilunakkan hati kita. Ayo kita berzikir kepada Allah agar hati kita lalu lunak. Yang kedua, penyebab qaswatul qalb itu adalah banyak maksiat. Orang yang banyak maksiat, melanggar perintah Allah, yang diperintah dia tidak mau, yang dilarang dia justru mengerjakan, akan semakin hari semakin mengeras hatinya, mengkristal hatinya. Innahum lamahjubun, mereka itu dihijab hatinya, disatir sama Allah, dihalang-halangi dari kebaikan. Semakin banyak maksiat akan semakin membuat hati kita keras. Karena itu diperintahkan Allah, lakukan. Dilarang Allah, hindari. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, penyebab kerasnya hati adalah mungkin terlalu banyak kita makan barang haram,
Yang masuk ke dalam perut kita adalah yang haram. Harta yang kita peroleh itu harta yang haram. Makan haram, harta haram, itu akan menyebabkan kerasnya hati. Karena itu pastikan kita bekerja, pekerjaan kita ini halal. Aktivitas kita, aktivitas yang halal. Apapun yang kita peroleh, semuanya harus halal. Dan yang keempat, penyebab kerasnya hati ini adalah jarangnya kita bertemu dengan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh. Ayo kita kumpuli orang-orang yang soleh. Paling tidak kita mendapat berkah dari mereka, berkah dari doa-doa mereka. Bangunlah malam, karena malam hari ini adalah tempat kita untuk munajat dan curhat kepada Allah. Mungkin Bapak Ibu ingat tentang tombok ati ono limo sak warnane, maca Quran angan-angan sak manane, dan seterusnya. Zikir wengi lakonono, wong kang soleh kumpulono, makan barang yang halal. Insya Allah semua itu akan menjadikan hati kita lunak. Kalau hati kita sudah lunak, maka kita akan mudah sekali menerima masukan, menerima pendapat orang lain, menerima nasihat dari orang lain. Dan orang kalau sudah lunak hatinya, seperti Allah sampaikan itu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dibacakan ayat-ayat Allah, zadatsum imana, akan tambah keimanannya. Mari kita jaga hati kita, mari kita lunakkan hati kita, dan mari kita jaga supaya terhindar dari kekerasan hati. Terima kasih, semoga manfaat. Aqulu ma tasma'un wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.